Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menulis tulisan terbaru dari Kiai Haji Madudin. Dan tentu ini menanggapi Lora Ismail ya, yang dari Madura itu. Dan pada malam hari yang lalu saya sudah mengkritisi apa yang dikutip oleh Lora Ismail ini tentang jawaban dari Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi Az-Zabidi yang beliau itu mengisbat nasab Ba'alawi, dan saya memberikan kesimpulan bahwasanya orangnya tak sehebat kitabnya. Oke, langsung saja, dan kita akan mengulas bagaimana tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul menanggapi Lora Ismail. Istikharahlah agar mengetahui apakah Ba'alawi itu cucu Nabi Muhammad SAW atau bukan. Ya, karena tentu upaya istikharah adalah upaya seorang manusia untuk mengetahui kebenaran terhadap suatu hal yang kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pada ujungnya hatinya itu akan merasa tenang. Apakah dan bisa menentukan apakah bagi dirinya sendiri ya, Ba'alawi itu adalah cucu Nabi atau bukan. Dan tentu ini satu hal yang diajarkan oleh agama Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang biasa alami oleh manusia. Maka dalam hal ini mengenai polemik nasab, Kiai Haji Madudin itu memberikan masukan kepada Lora Ismail untuk beristikharah. Nanti kelihatan itu apakah cucu Nabi atau bukan. Nah gitu, saudara. Langsung saja, sebelumnya penulis mohon maaf pada pembaca jika dalam tulisan ini menggunakan kalimat-kalimat yang tidak berstandar kampus-kampus Indonesia yang excellent. Ya mungkin agar lebih merakyat dan bahasanya mudah difahami oleh siapapun dan enak difahami, mudah difahami, ya kan, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang sulit atau susah difahami oleh masyarakat luas. Sehingga Kiai Haji Madudin itu menggunakan bahasa yang sederhana. Oke, Lora Ismail mengatakan Kiai Imad meminta syarat kitab sezaman. Saya jawab, yang saya minta adalah kitab sezaman jika ada. Kalau tidak ada, kitab yang mendekati saja juga boleh. Dan nasab Ba'alawi tidak didukung oleh kitab sezaman dan kitab yang mendekati. Kitab Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa sebagai anak Ubaid di tahun 895 Hijriah bertentangan dengan kitab Asy-Syajarul Mubarakah yang menyebut bahwa anak Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Maka pengakuan sepihak alias sakron tertolak secara ilmiah karena bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan itu sudah diuraikan secara detail dalam kedua kitab itu. Yang pertama Muqaddimat fi Ilmul Ansab karya dari Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, kemudian juga dalam kitab Rasail fi Ilmul Ansab karya dari Syekh Husain Haidar Al-Hashimi. Dan sudah kita simak kemarin bahwa Syekh Ibrahim Ad-Dulaimi itu mengisbat nasab Ba'alawi, sementara argumentasinya adalah syuhrah wal istifadah, dan saya rasa itu bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya Muqaddimah fi Ilmul Ansab, di mana di sana menyebutkan wal bahisu fi hadzal ilm ruknun min arkani hadzal ilm alladzi laulahu la asbaha ilmul ansab 'urdatan li ta'addudiyatil ara'. Dan juga statement-statement yang lain yang antara kitab atau statement yang tersebut di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmul Ansab dengan orangnya, dengan penulisnya itu beda jauh gitu ya. Orangnya nggak selevel dengan kitabnya. Lanjut. Lora Ismail mengatakan para habaib tidak memberikan syarat yang diminta Kiai Imad. Saya menjawab, kata Kiai Imad ya, mereka bukan tidak memberikan bukti sezaman atau yang mendekati. Mereka sudah berusaha memberikan, tapi apa yang diberikan terkonfirmasi palsu. Seperti sanad-sanad wayang Muhammad bin Ahmad bin Isa, yang katanya mendapatkan hadis dari pamannya Ubaid, lalu Ubaid mendapatkan dari Al-Husain bin Muhammad Ibnul Askari. Itu sanad palsu, karena dalam kitab Tarikh Baghdad juz 8, halaman 569 disebut Ibnul Askari tidak memiliki murid bernama Ubaid. Bukti sezaman atau yang mendekati tertolak. Oke, Lora Ismail mengatakan Kiai Imad yakin, bahkan hakul yakin bahwa nasab Ba'alawi rungkat dan para muhibbin Kiai Imad bersorak riang gembira. Saya menjawab,
Saya hakul yakin bahwa Balawi atau para Habib-Habib itu seperti Syekh Umar bin Hafid, Rizik Syihab, Bahar Smith, Lutfi bin Yahya, Taufik As-Segaf, dan lain-lain bukanlah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai saya punya muhibbin dalam pengertian seperti Balawi itu, saya tidak tahu. Kalau tahu, saya akan saya larang. Karena kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu, bukan karena dalil, tapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesisnya kebanyakan itu adalah orang-orang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Ya, diantaranya saya ya. Jadi saya mengikuti Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani lantaran dalil yang beliau bawa. Bukan karena beliau adalah seorang kiai, bukan karena beliau adalah seorang ulama Banten, bukan. Tetapi karena dalil yang beliau bawa dalam statementnya, sehingga saya mengikuti beliau gitu. Jadi saya bukan muhibbin ya, mohon maaf. Lanjut. Dalam ilmu, Laura Ismail mengatakan, dalam ilmu nasab, apakah kitab sezaman merupakan syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi sebuah nasab? Pertanyaan ini ya. Saya jawab, ya. Jelas, kitab nasab sezaman atau yang mendekati adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sangkuriang binti Dewi Sumbi. Sangkuriang segala ampun. Oh, yang untuk mengkonfirmasi apakah benar Sangkuriang adalah anak Dewi Sumbi tidak memerlukan kitab sezaman. Telah syuhrah dan istifadah bahwa Sangkuriang adalah anak Dewi Sumbi karena ia dimunculkan sebagai legenda lalu disebarluaskan melalui cerita rakyat dan film. Jika anak-anak ditanya siapakah ibu Sangkuriang, maka anak-anak itu akan menjawab Dewi Sumbi. Tetapi apakah dengan syuhrah dan istifadah lalu sosok Sangkuriang benar-benar ada? Tidak. Sangkuriang hanyalah sebuah legenda, sosoknya fiktif, tidak ada yang dapat menunjukkan bukti apapun di masa di mana Sangkuriang diasumsikan hidup atau di masa yang paling dekat dengannya bahwa sosok Sangkuriang adalah sosok yang pernah eksis di dunia. Ia hanya sosok yang diciptakan. Lalu bagaimana dengan Ubed? Apakah sama dengan Sangkuriang? Allahu a'lam. Bisa jadi iya. Laura Ismail mengatakan, setelah membaca beberapa kitab nasab, khususnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama Kiai Imad dan para jagoannya dalam masalah ini, Muqaddimat Fil Ilmil Ansab, Rasail Fil Ilmil Ansab, Al-Kafil Muntakhab, dan lain-lain, saya berani menyimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat dua kubu. Satu, pakar ilmu nasab dalam kitab-kitab yang sama sekali tidak mensyaratkan kitab sezaman untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab. Kitab nasab adalah salah satu turuk atau cara untuk mengkonfirmasi nasab, tapi bukan satu-satunya karena masih ada beberapa opsi lain, termasuk asyuhrah wal istifadah, atau kemasyhuran dan reputasi sebuah nasab. Dua, Kiai Imad DKK, yang mengatakan bahwa kitab sezaman merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu nasab. Jika tidak, maka nasab tersebut dipastikan palsu, fiktif, dan terputus. Beda halnya dengan nasab Alawi ya. Nasab Alawi itu adalah nasab yang paling sahih sedunia. Ulama-ulamanya banyak, tokoh-tokohnya bergelar imam. Ada yang pakar fikih, ada yang pakar hadis, dan lain sebagainya. Masa nasab yang paling sahih sedunia tidak dikonfirmasi oleh kitab apapun, kitab manapun, bahkan kitab sezaman atau mendekatinya itu pun juga tidak ada? Kan mustahil, bos. Mustahil. Kenapa? Ya karena kalau nasab yang paling sahih, otomatis dia itu terdata, dapat dilacak, dapat diverifikasi dari generasi pertama. Itu ya, apalagi ketika dikaitkan dengan kisah Ubaidillah itu, mencari pengisbatan nasab di Mekah yang saat itu dihadiri 100 orang Hadramut, kemudian 100 orang dari Irak, kemudian bertemu dengan Qadi. Nah, kisah ini kisah apa? Kisah fiktif atau kisah nyata? Kisah fiktif, kisah fiksi, atau kisah historis? Kalau memang kisah historis, tentu di situ akan muncul beberapa nama. Kemudian dapat dikonfirmasikan keulamaannya, kebesaran namanya. Begitu juga dalam kondisi yang penting saat itu pengisbatan Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa, tentu kan dapat dikonfirmasi, tercatat, tertulis, setidaknya didengar oleh para ulama-ulama besar, ulama-ulama sejarah. Nah, tetapi sama sekali tidak ada. Lalu itu bisa dipastikan bahwa itu adalah tokoh yang atau kisah yang fiktif atau setidaknya fiksi gitu ya. Jadi hayalan dari pemikiran manusia. Tuh, lanjut. Saya menjawab, kata Kiai Imad. Apa yang dikatakan Laura Ismail bahwa pakar ilmu nasab sama sekali tidak mensyaratkan kitab sezaman atau yang mendekatinya, pernyataan itu jelas keliru. Ia tidak memahami ibarah ulama dalam kitab-kitabnya. Perhatikan ibarah-ibarah ulama di bawah ini. Syed Hussein Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail Fil Ilmil Ansab mengatakan at-tariqus tsani kutubun nasabin al-abdal. Cara kedua menetapkan nasab adalah dengan
kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarat Said Hussein di halaman lain. Al-abdalu huwalladzina yakhlufuna ba'duhum ba'dha ala hadzal ilm. Al-abdal adalah orang mereka yang saling beregenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Rasulullah fil Nasab halaman 193. Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya yaitu kitab nasab abad 9 adalah kelanjutan dari abad ke-8. Kitab nasab abad ke-8 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-7. Kitab nasab abad ke-7 adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke-6 dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan atau muda tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu atau tua. Inilah yang dimaksud dengan kitab sezaman atau yang mendekatinya. Syekh Khalil bin Ibrahim dalam kitab Al-Muqaddimat fil Ansab mengatakan syurutu i'timadir ruq'ah. 1. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Syarat menjadikan kitab-kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama, ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal. Perhatikan. Menurut Syekh Khalil Ibrahim, kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Ya, tentu kitab sebelumnya. Artinya jika di kitab nasab abad ke-6 telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak 3, maka kitab-kitab nasab masa selanjutnya tidak boleh mencatat 4. Jika mencatat berarti bertentangan dengan kitab asal. Dan nama keempat adalah nama susupan. Penambahan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad 9 bertentangan dengan kitab abad ke-6 yang menyebut nama anaknya hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun dari wafatnya Ahmad. Tanpa referensi apapun menunjukkan nama Ubaid adalah susupan yang wajib ditolak akal sehat. Kemudian Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab mengatakan wala yuqaddamu bihalin ala ma yusbituhun nasabah khususan inkanu aqraba zamanan au makanan. Sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Al-Kafil Muntakhab halaman 71. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Dr. Abdurrahman bin Majid tentang kitab sezaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa kitab sejarah tidak boleh didahulukan dari kitab nasab, apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari situ jelas, kitab sezaman atau yang mendekati adalah instrumen dalam penelitian kesahihan nasab. Itu ya, dan itu sudah diulas juga ketika saya melakukan podcast dengan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani beberapa waktu yang lalu ya. Diuraikan dari 2 kitab, yang pertama itu kitab Muqaddimat fil Ansab, dan yang kedua itu menggunakan kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Oke. Selanjutnya Lora Isman mengatakan saya justru semakin hakul yakin bahwa syarat tersebut hanyalah syarat yang diada-adakan oleh Kiai Imam tanpa rujukan dari kitab nasab manapun. Saya menjawab, sudah disebutkan sebelumnya bahwa jika cara memahami kitab-kitab nasab itu benar, maka akan sama kesimpulannya, yaitu kesahihan sebuah sejarah dan nasab harus dikonfirmasi oleh kitab-kitab zaman atau yang mendekatinya. Di universitas-universitas di Indonesia, syarat kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah metodologi standar dalam ilmu sejarah, di mana ilmu nasab adalah bagian darinya. Tidak tahu kalau di Yaman, bisa jadi di sana kesahihan sejarah dan nasab itu hanya diisbat oleh dongeng-dongeng saja. Untuk lebih cerdas, bacalah buku-buku sarjana dari Indonesia dengan metodologi ilmu sejarah, agar cara berpikir seimbang dengan sarjana-sarjana Indonesia yang cerdas dan rasional. Ledek ini mah. Oke, Lara Ismail mengatakan ada banyak sekali poin dalam kitab beliau yang sangat bertentangan dengan pendapat Kiai Imam selama ini. Salah satunya adalah ketika di poin 10 halaman 96 beliau mewanti-wanti agar jangan sampai kita menuduh suatu nasab ta'nfil ansab hanya karena sebuah nama yang tidak disebutkan dalam kitab tertentu. At-ta'nu fi nasabi ba'dil qabail bihujja anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tuzkar lahu kutubul ansabi akiban. Aqab atau akib ya. Falaisa kullu man lam tuzkar lahu kitabu kutubul ansab dzurriyyatun laisa bi muaqib. Saya menjawab, Lora Ismail salah memahami ibarat Syekh Khalil bin Ibrahim di atas. Ibarat itu bukan untuk semisal nasabnya Ubaid yang tidak disebut sebagai anak Ahmad, tetapi untuk sebuah nama yang tidak disebut dengan kalimah lahu akib yang punya keturunan. Di kitab nasab itu kadang ada nama-nama yang terus dengan kalimat lahu akib ya berketurunan. Ada yang hanya ditulis namanya tanpa ada keterangan ia berketurunan atau tidak. Maka kata Syekh Khalil Ibrahim, jika ada sebuah nama ditulis hanya namanya saja, tidak ditulis apakah yang punya keturunan atau tidak, maka jangan divonis ia tidak berketurunan. Kalau nama Ubaid beda, Lora, namanya memang tidak pernah disebutkan. Ia gelap gulita selama 550 tahun. Ia fiktif, tidak sah. Orang hari ini mengaku keturunannya karena ia sosok ahistoris. Tokoh fiktif ya. Oke.
Laura Ismail menyatakan ia berkomunikasi dengan Syekh Khalil Ibrahim, pengarang kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kita akan lihat jika benar itu nomor WA Syekh Khalil Ibrahim bahwa hujjah itu akan mentok pada syuhra wal istifadah dan pengakuan bahwa nama-nama wayang Ba'alawi benar-benar tidak ada dalam kitab-kitab nasab. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muwahhidin khallisna minal balwa ya Allah. Ketika ditanya tentang nasab yang dibatalkan penulis dengan alasan Ubaidillah, tidak disebut kitab nasab sebagai anak Ahmad. Syekh Khalil Ibrahim menjawab, syuhra istifadah para sadah Ba'alawi telah mengungguli banyak nasab yang lain. Sedangkan disebutkannya amud nasab hanyalah syarat kesempurnaan, bukan syarat sah. Saya berkomentar, syuhra dan istifadah nasab Ba'alawi mungkin tentu mengalahkan nasab yang lain. Kenapa? Karena memang mereka klan yang paling mengiklankan nasabnya kemana-mana. Dalam pidato, dalam kitab-kitab, dan dongeng-dongeng, kemasyhuran nasab Ba'alawi walaupun palsu, itu mengalahkan banyak nasab-nasab yang sahih seperti keluarga Ar-Rasi dan Al-Tabatoba di Yaman. Nasab-nasab yang sahih, banyak yang malu membicarakan nasabnya. Nasab-nasab yang sahih, banyak yang malu membicarakan nasabnya. Sedangkan Ba'alawi terus mengiklankannya. Lalu, ketika Syekh Khalil menyatakan bahwa nasab cukup dengan syuhra wal istifadah dan adanya nama-nama yang disebutkan dalam kitab hanya merupakan sebagai syarat kesempurnaan, itu bertentangan dengan perkataannya sendiri dalam kitabnya. Perhatikan perkataan Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab Muqaddimat, alla yakuna laha ma yu'ariduha ruq'atun min ruq'atin qat'iyyatid dalalah. Syuhra wal istifadah tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab yang dalilnya qat'i, sedangkan adanya nama Ubaid di abad 9 Hijriah bertentangan dengan kitab nasab di abad 6 Hijriah, yaitu Asy-Syajarah al-Mubarakah yang secara qat'iyyud dalalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Maka syuhra wal istifadah Ubaid ini tertolak secara jelas dan tegas. Saya berkomentar, jawaban Syekh Khalil ini mengindikasikan ia tidak memahami seluk-beluk nasab Ba'alawi. Ia belum tahu bahwa nasab Ba'alawi hari ini bertentangan dengan kitab Syajarah Mubarakah, dan ia belum mengetahui nama-nama seperti Ubaid, Alwi, Muhammad, dan sebagainya. Itu nama-nama fiktif belaka. Dari mana penulis mengetahui bahwa ia belum memahami seluk-beluk nasab Ba'alawi? Dari jawaban ketika ditanya Laura Ismail tentang nama-nama luhur Ba'alawi yang tidak disebutkan itu tadi, ia bukan menjawab tentang kenapa nama-nama luhur Ba'alawi tidak disebutkan, atau ia memberikan bukti adanya kitab yang menyebutkan. Malah ia menjawab hal lain, yaitu tentang Islam moderat. Laura Ismail, Masya Allah, mereka adalah para guru-guru kami, terlepas dari komentar para pembenci. Apakah Anda mengenal mereka para sadah Ba'alawi Sidi? Syekh Khalil Ibrahim menjawab, apakah rembulan terlihat samar? Mereka adalah para dai yang telah menyebarkan ilmu di barat dan timur dunia. Saya berkomentar, senang ya gurunya diisbat walau tanpa dalil. Ada cara agar hati tidak gundah gulana apakah gurunya cucu Nabi atau bukan. Bangunlah di tengah malam, lalu jernihkan jiwa, istikharahlah, mohon kepada Allah Ta'ala petunjuk. Apakah Ba'alawi cucu Nabi atau bukan? Insya Allah dengan ketulusan jiwa akan terbuka tirai kegelapan makrifat yang terbalut cinta buta. Allah akan hujamkan hakikat kebenaran di hati yang tiada terombang-ambing lagi oleh sesuatu selain kebenaran. Lalu akan tenanglah jiwa, walau alam nyata memberi jawaban bahwa gurunya bukan cucu Nabi. Masya Allah. Laura Ismail mengatakan, dan untuk kesekian kalinya Kiai Imad harus menerima pahitnya sebuah realita. Seorang ulama pakar nasab yang kitabnya dijadikan hujjah oleh beliau untuk menguatkan tesisnya justru mengkonfirmasi keabsahan nasab Ba'alawi. Saya menjawab, dan untuk kesekian kalinya kita mengetahui kualitas moral ulama-ulama luar Indonesia yang teori yang ia buat ia dobrak untuk sebuah kepentingan. Dalam kitabnya Syekh Khalil mengatakan syuhra tidak boleh bertentangan dengan kitab nasab, sementara dalam perkataannya syuhra sah walau bertentangan dengan kitab nasab. Maka Syekh Khalil Ibrahim nampaknya pula akan mengisbat Dewi Sumbi sebagai ibu dari Sang Kuryang. Karena telah syuhra di tengah masyarakat Sunda bahwa ia adalah ibu dari Sang Kuryang. Banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten kata dan perbuatan. Masalah. Banggalah berguru kepada ulama Indonesia yang konsisten kata dan perbuatan. Nah, itu pesan Kiai Imad ya untuk Laura Ismail. Lanjut. Laura Ismail mengatakan, Kiai Imad seperti sudah kehabisan jerami untuk ia gapai ketika perlahan mulai tenggelam dan tidak punya pegangan, padahal ekspektasi dan harapan pendukungnya kepada beliau begitu tinggi. Demi itu, beliau sampai harus membangun narasi-narasi lain untuk mendukung tesisnya. Yang katanya ilmiah itu. Tapi ternyata hanya dibangun di atas asumsi dan ilusi. Yang satu persatu mulai dimentahkan oleh para penulis kitab-kitab rujukan beliau sendiri. Saya berkomentar, kalimat itu adalah hiburan. Kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berekspektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Ledek amat ini Kiai, Masya Allah.
Kalimat itu adalah hiburan dari seorang murid yang berespektasi tinggi bahwa gurunya adalah cucu Nabi. Sejak di Yaman berimajinasi bahwa ilmunya lebih istimewa dari para santri Indonesia karena ia belajar kepada seorang cucu Nabi. Sedangkan santri Indonesia hanya berguru kepada cucu Wali Songo yang nasabnya tidak diakui RA. Tetapi setelah pulang ke Indonesia, betapa hancur hatinya ketika mengetahui kuatnya dalil yang membatalkan nasab gurunya. Dalam kitab nasab tertolak. Dalam kitab sejarah namanya tiada. Semua doktrin kesejarahannya hanya dongeng. Hasil tes DNA-nya G. Jangankan cucu Nabi, ternyata orang Arab saja bukan. Angan-angan tinggi itu kini jatuh melayang, tak tentu arah. Bagai layang-layang putus yang tak tahu akan berakhir di mana, di dahan pohon, di rerumputan, atau di lautan. Terakhir, jika memang ada yang berkomunikasi itu, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Balawi. Saudara, subhanallah. Menulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan tentu saya memberikan tambahan sekaligus konfirmasikan juga atau tanyakan juga persoalan mengenai nasab Balawi kepada Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja. Satu, kemudian yang kedua itu adalah Nabi Rasulullah Husain Haidar Al-Hashimi, dan satu lagi adalah Fuad ibn Abil Ghais itu yang menulis kitab Usul Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab, agar kita tahu nih bagaimana kapasitas keilmuan yang para ulama-ulama, para nama-namanya yang disebutkan itu, bagaimana keulamaan mereka, bagaimana pengaplikasian mereka terhadap kaidah-kaidah ilmu nasab yang mereka tuliskan dalam kitab-kitabnya. Ya, barangkali itu saja teman-teman, sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.